Adapun penduduk neraka tentu akan berbeda kondisinya. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan bagaimana kondisi neraka, jangankan lagi adab neraka ikhwan, adab kubur saja itu sudah ngeri. Adab kubur. Suatu ketika Nabi SAW, itu kebiasaan Nabi, kalau habis sholat subuh, Rasul itu biasanya bertanya kepada para sahabatnya, mimpi apa kalian semalam? Itu pertanyaan Rasul yang biasa ditanyakan apabila selesai sholat subuh. Mimpi apa kalian semalam? Kadang Abu Bakar mengatakan saya mimpi ini, kadang Umar mengatakan saya mimpi itu, terkadang mimpi ini. Maka Rasul akan takwilkan mimpi-mimpi para sahabat. Tapi Nabi membatasi, jangan pernah cerita mimpi buruk kepada orang, ya Bu ya. Jadi kalau ibu mimpi buruk jangan cerita. Ustaz, saya mimpi, dalam mimpi saya suami saya dililit ular. Ya nggak apa-apa, biarin saja, di mimpi kok. Sebab kalau saya takwilkan, oh hati-hati mau poligami lagi tuh, ya. Kan rugi Bu ya. Kalau gitu saya nggak mau tanya lah, kan begitu ya. Jadi yang baik-baik saja, yang baik-baik, yang mimpi baik saja antum tanyakan, yang buruk sudah simpan saja. Jadi ketika itu Nabi SAW kebetulan tidak ada satupun sahabat yang mimpi malam itu. Kata Rasul, saya bermimpi semalam. Kemudian Rasul mengatakan, tiba-tiba dua malaikat datang mengapit kedua tanganku, kemudian mengangkatnya. Ternyata aku dibawa ke sebuah tempat yang mengerikan. Pertama yang kujumpai, kata Rasul, orang yang diterlentangkan. Kemudian di sampingnya ada orang berdiri bawa batu, dibenturkan dengan batu itu kepalanya sampai hancur. Kemudian setelah hancur, kemudian dibentuk lagi dengan kepala baru, dihancurkan lagi, dibentuk lagi dengan kepala baru. Begitu terus. Kata Rasul, subhanallah, mahana, apa ini? Maka malaikat mengatakan, intalik ya Muhammad, sudah tinggalkan. Maka Rasul meninggalkan orang yang sedang disiksa itu. Tiba-tiba dia mendapatkan ada orang lain lagi digantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah, di sampingnya ada orang bawa pisau. Kemudian dirojok-rojok mulutnya sampai ke tengkuknya, sampai mati menjerit-jeritnya. Kemudian apabila mati, dibenerin lagi mulutnya, dirojok-rojok lagi sampai pisau sampai ke tengkuknya lagi, mati lagi, dibenerin lagi. Kata Rasul, subhanallah, maha, dan apa ini? Kata malaikat, intalik, pergi. Ya. Akhirnya kemudian Nabi SAW tiba-tiba melihat ada satu tanur. Satu tanur itu bahasa Arab, bahasa kitanya tungku besar. Kemudian di bawahnya ada api yang sedang dibakar. Rupanya dalam tungku itu ada laki-laki perempuan yang sedang telanjang, berusaha keluar dari situ, tapi tidak bisa keluar. Terbakar, kosong, mati, dihidupkan lagi, tersiksa luar biasa. Akhirnya Rasul mengatakan, maha, dan apa ini? Kata malaikat, intol, tinggalkan dia. Sampai akhirnya diperlihatkan ada satu sungai isinya darah semua. Lah di tengah-tengah sungai darah itu ada orang yang sedang nyebrang, berenang, berusaha untuk ke pinggir. Tapi setiap dia sampai di pinggir, maka ada orang yang memaksa untuk membuka lebar-lebar mulutnya, kemudian dijejeli batu banyak-banyak. Ketika tidak tahan, dia pun nyebrang lagi ke tengah, kecapean, mati. Pokoknya setiap dia ke pinggir, jangan harap dia selamat, karena sudah ada orang yang memaksa kemudian membuka mulutnya, kemudian dimasukkan batu banyak-banyak, sehingga akhirnya keliling-keliling di situ sampai capek renang, mati. Dihidupkan lagi, renang, capek, mati. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya Nabi SAW tidak tahan melihat, maka kemudian malaikat ini membawa ke sebuah tempat yang indah sekali, taman yang indah, banyak anak-anak kecil yang bermain. Tiba-tiba di tengah-tengah anak itu ada orang yang tinggi besar. Saking tingginya Rasul tidak memandang rata, tapi nenggak ke atas seperti ini. Setelah itu Nabi SAW diperlihatkan satu istana yang sangat indah di surga. Dan tiba-tiba melihat ke arah lain, ada orang yang mukanya aneh, separuh tampan, separuh jelek, separuh cantik, separuh buruk. Dari situ Nabi SAW kemudian mulai mentakwilkan satu-satu. Kata Nabi SAW, adapun orang yang tidur kemudian dibenturkan dengan batu kepalanya sampai hancur,
maka orang itu adalah orang yang sengaja meninggalkan sholat karena tidur. Kan ada orang seperti itu, pamannya datang waktu asar, masih ada waktu, saya mau tidur dulu. Akhirnya bablas sholatnya karena tidur. Masih ada waktu, saya istirahat dulu. Dia kepalanya sudah tahu itu waktu sholat, tapi sengaja meninggalkan sholat karena tidur, maka dibenturkan kepalanya dengan batu. Adapun orang yang digantung kakinya kemudian ditusuk-tusuk mulutnya dengan pisau, dialah orang yang kadhib yablugul afah, para pendusta yang sudah keterlaluan dustanya itu. Apalagi di zaman sekarang, ikhwan, para pendusta itu banyak. Sekarang zaman medsos ini banyak yang hoak-hoak kan itu, ya kan? Dikit-dikit hoak lagi, apa nih ceritanya? Ya. Di zaman sekarang kan zaman dusta itu. Yang jujur jadi dikatakan dusta, yang dusta dikatakan jujur, itu zaman sekarang. Ya. Adapun orang yang dalam tungku itu para pezina laki-laki dan perempuan. Adapun orang yang berenang tadi di air darah, mereka lah para akilur riba, para pemakan riba, kata Rasul. Adapun taman itu adalah taman sorga. Adapun orang yang tinggi besar adalah Ibrahim. Adapun anak-anak yang bermain adalah anak-anak orang-orang mukmin yang meninggal di waktu fitrah. Sahabat bertanya Rasul, bagaimana dengan anak-anak orang kafir? Maka Rasul mengatakan, ya, anak-anak orang kafir pun akan digabungkan di situ. Kemudian adapun istana-istana itu adalah rumah yang Allah janjikan kepada. Adapun orang yang buruk rupa separuh dan tampan separuh, maka orang itu orang yang 50-50 kebaikannya, yang separuh baik separuh buruk, tapi Allah ampuni mereka. Kata para ulama, ini bukan adab neraka, ini adab barzah, ini adab kubur. Kalau adab kubur saja sengeri ini, ikhwan, gimana adab neraka? Pada adab kubur itu kan permulaan. Wajar kalau kemudian para sahabat menangis apabila diingatkan tentang adab kubur, seperti Utsman bin Affan, karena dia tahu bahwa kuburan itu bisa saja menjadi lubang menuju neraka atau bisa menjadi taman menuju sorga. Makanya ketika orang itu kemudian mukmin, kemudian berhasil menjawab 3 soalan malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, dia sanggup menjawab Allah, Muhammad dan Islam, maka Allah mengatakan, sadaqa abdi, hambaku telah benar. Bentangkan kepadanya seluas-luasnya tanah kuburan, kemudian bentangkan jalan menuju sorga, biarkan hawa sorga itu masuk ke kuburannya. Disitulah dia berdoa, ya Rabb aqimis saah, tegakkan cepat hari kiamat. Tapi orang kafir, orang munafik, orang fasik, ketika ditanya siapa Rabbu, la adri, saya tidak tahu, ya, saya tidak tahu, itu aja yang ngomongnya. Maka dia akan dipukul oleh gada malaikat pemukul yang kalau gada itu diletakkan di Uhud, cukup untuk menghancurkan Uhud, kata Rasul. Maka ketika dia tidak sanggup menjawab, maka Allah mengatakan, angkadzaba abdi, hambaku adalah pendusta. Sempitkan kuburannya, kemudian bentangkan kepadanya satu tempat di neraka kelak dia di situ. Jadi hari-hari neraka ditampakkan dan hawanya masuk ke dalam kuburan dan rohnya bolak-balik ke neraka. Jadi jasadnya di kuburan, rohnya bolak-balik ke neraka. Adapun jasadnya orang yang beriman di kuburan, rohnya bolak-balik di sorga. Adapun rohnya syuhada akan digantung di bawah kendil-kendil di atas aras. Adapun ruhnya orang-orang yang beriman akan dibawa di ketiak burung dan akan dibawa terbang kemana suka burung di sorga. Ada yang bolak-balik seperti itu, dan mereka akan bertemu dengan